ومجده جل جلاله وتعالى عظمته على هذا التكرم وهذا التفضل. Kita lantunan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Tinggi atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semua saat ini. Wallahu ta'ala ahlan likulli fadlin subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala zat yang paling layak untuk memberikan berbagai macam karunia terhadap hamba-hambanya yang Maha Suci, Maha Tinggi ya. Karamuhu wasa' Kedermawanan Allah meluasi segala sesuatu. wa khaza'inuhu mal'a. Dan simpanan karunia Allah penuh tidak berkurang. Allahumma lakal hamdu syukra. Ya Allah, bagimu segala puji, sebagai tanda syukur kami terhadap segala nikmat. Wa lakal mannu fadla. Dan bagimu anugerah semata sebagai karunia bagimu terhadap hamba-hambamu semua. Wa anta rabbuna haqqa. Engkau adalah Tuhan kami yang hak. Wa nahnu abiduka riqa. Dan kami semata hambamu yang ada di genggamanmu. Wa anta lam tazal lidzalika ahla. Engkau selalu atas hal tersebut sebagai ahli yang layak. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad asyraful khalqi wa akramul khalqi ala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan limpahan salawat salam selalu terlimpah ruah terhadap Nabi Agung Muhammad sebagai makhluk yang termulia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ballagha risalah, Seorang hamba yang sempurna dan menyampaikan risalah wa addal amanah, dan menunaikan amanah wa jahada fillahi haqqa jihadih, dan berjuang di jalan Allah sebetul-betul perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. wa lam yada' lana tariqan min al-khairi illa dallana alaih. Dan beliau tidak menyisakan jalan kebaikan bagi kita kecuali ia tunjukkan kepada kita. Faqad tahammala a'ba' ad-da'wati wat-tabligh. Sungguh ia telah mengemban dari Allah beban untuk menyampaikan dan berdakwah kepada hamba-hambanya. Hatta ja'ahu haqqul yaqin wa huwa al-maut. Sampai Rasulullah didatangi oleh sesuatu yang betul-betul diyakini, yaitu kematian. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sebagaimana Allah yang firmankan kepadanya, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian bagimu. Wa ballagha ashabuhu ba'dahu hadha ad-din. Dan para sahabatnya menyampaikan setelahnya agama ini. Wa ja'a min ba'dihim at-tabi'una wa ballaghu hadha ad-din. Dan datang setelah para sahabat tabi'in dan mereka menyampaikan juga agama ini. Wa jilan ba'da jil. Dan generasi demi generasi. Wa qaumun ba'da qaum. Kelompok demi kelompok. Wa muhtammuna bisyari'ah ya'khuduna wa yatalaqawna 'amman kana qablahum hatta awsalu ilayna wa ilaykum hadha ad-din. Mereka betul-betul mempelajari, memahami syariat ini dari orang-orang sebelum mereka sehingga mereka sampaikan kepada kita agama ini dan sampai kepada kita agama ini. Fanahnu ba'da mi'at as-sinin najtami'. Dan kita setelah ratusan tahun yang berlalu kita berkumpul di tempat ini. Ala tama'ninatil iman. Atas ketenangan keimanan yang kita Fi miliki. hadhihi sahatil mubarakah. Di lapangan yang penuh berkah ini. Alladhi tabarakat bihadzal majlis. Yang menjadi berkah lapang ini dengan sebab majelis ini. Wa tasharrafat al-ard allati antum tajlisuna 'alayha. Dan bumi yang kita saat ini berdiam di atasnya merasa mulia karena duduknya kita bersama di tempat Wa ini. iftakharat Dan merasa berbangga 'ala al-ard allati tujawiruha. kepada namanya tanah yang di sekitarnya. Wa taqulu hadhihi al-ard qad marra 'alayya dhakar lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka tanah tempat duduk kita ini mengatakan kepada tanah yang lainnya, sehari ini malam hari sungguh telah menempatiku orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hada idza marra faqat. Ini kalau seandainya ia melewati saja. Fa kaifa idza jalas Bagaimana kalau orang-orang itu duduk untuk mengingat wa Allah huwa yadhkuru Allah? dan ia selalu mengingat Allah, Tatasharrafu al-ard ila sabi'i ard. maka bumi kita di atas ini merasa mulia sampai 7 lapis bumi. Wa yudhi'u al-majlis Dan majelis ini menjadi bercahaya hatta tarahu al-malaikah sampai malaikat di atas langit melihatnya qit'atan min an-nur sebagai potongan daripada cahaya. kama yara ahlul ard al-kawakib fi as-sama. Sebagaimana kita penghuni bumi ini melihat bintang-bintang yang ada di langit. Hadhihi 'azamatud din Inilah kemuliaan agama, wa nurud din. cahaya agama. Wa fi yawmin min al-ayyam Pada suatu hari جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW datang ودق الباب للسيدة فاطمة الذي سمعتم الكلام عنها من الأستاذ الشيخ محي الدين.
Dan beliau mengetuk pintu rumah Sayyidah Fatimah yang kalian barusan tadi dengarkan tentang sedikit tentang Sayyidah Fatimah dari guru kita Muhyiddin. وكان ذلك الوقت في الليل Pada kala itu Rasulullah mengetuk pintu rumah Sayyidah Fatimah di malam hari. ورسول الله كان قبل ذلك في الجهاد في سبيل الله. Dan Rasulullah pada kala itu baru pulang dalam berjihad di jalan Allah. فتحت السيدة فاطمة الباب Maka Sayyidah Fatimah membuka pintu yang diketuk oleh abahnya. فإذا به رسول الله Maka tiba-tiba ia dapatkan di hadapannya ada Rasulullah ayahnya. على ثيابه آثار التراب Yang pada kala itu Rasulullah namanya pakaiannya itu bercampur dengan debu dan tanah. عمامته متسخة Imamahnya dalam kondisi namanya kotor. عليه آثار التعب. Beliau melihat Rasulullah sedang capek karena dalam perjalanan. لما رأته السيدة فاطمة بكت. Tatkala Rasulullah Sayyidah Fatimah melihat ayahnya, beliau menangis. قال ما يبكيك يا فاطمة؟ Ayahnya mengatakan, apa yang menyebabkan kau menangis wahai anakku Fatimah? قالت رأيتك في هذا المنظر Beliau mengatakan, aku melihat engkau dalam kondisi seperti ini ya Rasulullah. وعليك آثار التعب. Dan engkau kelihatan capek karena baru pulang dari bepergian. وثيابك متسخة. Dan pakaianmu kotor. قال يا فاطمة Beliau mengatakan, wahai Fatimah, والذي نفسي بيده demi jiwaku yang berada di genggamannya, ما من بيت وبر ولا حجر ولا مدر إلا سيدخله دين أبيك هذا. wahai Fatimah, tidak ada namanya sebuah rumah yang dibangun dari batu, dari kayu, dari apa namanya pakaian namanya bulu namanya domba atau bulu binatang, kecuali akan masuk ke dalam rumah tersebut di agama ayahmu wahai Fatimah. بعز عزيز أو بذل دليل. Dengan kemuliaan bagi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan atau kehinaan bagi orang yang mendapatkan kehinaan kala itu. الدعوة تامة. Dakwah yang telah diberikan oleh Rasulullah sudah sempurna. وشريعة النبي والإسلام يتقدم. Dan syariat Nabi dan Islam ini selalu maju. ونحن بعد كل أذان ندعو الله تعالى ونقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. Dan kita setiap kali mendengar azan kita mengucapkan kalimat, ya Allah, Tuhan yang telah namanya menjadikan agama ini, dakwah ini sempurna. الإسلام ينتشر في بلاد الكفر. Islam saat ini, agama Islam saat ini menyebar di negara-negara kufur من غير جهد كثير من المسلمين. tanpa ada upaya yang besar dari kaum muslimin. هناك جنود أخرى لله تعالى Ada tentara-tentara selain manusia yang dimiliki oleh Allah, منتشرين في الكون. yang mana mereka menyebar di alam semesta ini. كل مخلوق من مخلوقات الله جند من جنود الله. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah tentara dari tentara ya Allah. السماوات وما فيها Begitu langit dan apa yang ada di atasnya, والأراضين وما فيها dan bumi yang ada di dalamnya. الطبيعة التي نراها. Tabiat yang dari alam ini yang kita selalu lihat. هناك علماء كفار. Ada ulama-ulama juga, tapi ulama-ulama kafir. أصحاب عقول. Mereka memiliki akal yang cerdas. قلوبهم طيبة. Hati mereka baik. تظهر لهم آيات الله Nampak bagi mereka tanda-tanda kebesaran Allah في أعمالهم. dalam amal mereka. طبيب يشتغل في الطب Seorang dokter menyibukkan dirinya dalam ilmu kedokteran. يصلح عملية في القلب. Mereka namanya membuat apa namanya operasi namanya di jantung seseorang hamba. يفتح قلب المريض. Yang membuka namanya hati atau jantung seseorang yang sakit. يجد داخل هذا القلب مكتوب لا إله إلا Dia الله. dapatkan di dalam hati orang atau jantung orang tersebut kalimat la ilaha illallah. والآخر يجد مكتوبا محمد. Dan dokter yang lain mendapatkan tercantum tertulis di dalamnya nama Muhammad. هذه آيات الله Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, وجند الله. tentara Allah. وكأن الله يقول يا أيها البشر إن عجزتم عن البلاغ في دعوتي وهداية خلقي سأجعلهم يرون آياتي في مخلوقاتي. Seakan-akan Allah menyatakan kepada kita, wahai manusia-manusia, andaikan anda tidak mampu untuk menyebarkan dakwah agamaku, maka aku akan jadikan penyebaran itu melalui makhluk-makhluk yang kuciptakan. وأنتم ما شاء الله خلق من خلق الله. Dan anda semua masya Allah makhluk dari makhluk ciptaan Allah. فكونوا جندا لله Maka jadilah tentara Allah, خداما للدين. sebagai pelayan bagi agama ini. الدين ليس للعلماء فقط.
Agama itu bukan hanya khusus bagi ulama saja. كل إنسان يكون داعي إلى الله Semua kita, individu kita muslim harus menjadi da'i ilallah, خادم لدين الله. harus menjadi pelayan bagi agama Allah. صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. Rasulullah yang membawa risalah ini pernah mengatakan dalam ucapnya, sampaikan dariku walaupun satu ayat. ما قيمة هذا المجلس Apa namanya harga majelis ini? إلا لكي يفرح رسول الله Kita lakukan kecuali hanya untuk agar Rasulullah merasa gembira وينتشر الخير dan kebaikan menyebar luas, وتنزل البركة في هذه الأماكن dan agar turut keberkahan di tempat-tempat ini, وتنطفئ الشرور dan karena sebabnya segala keburukan itu akan menjadi hilang وتذهب الفتن. dan akan lenyap fitnah-fitnah. الكفار ليلا ونهارا يريدون أن يصدون عن دين الله. Kufar itu siang malam mereka ingin menghalangi kita dari agama Allah. قال الله يريدون ليطفئوا نور الله Allah berfirman mereka ingin memadamkan cahaya Allah, ويأبى الله إلا أن يتم نوره. dan Allah selalu enggan kecuali untuk menyempurnakan selalu cahayanya. ولو كره الكافرون Kalau orang-orang yang kafir itu tidak menyukainya, ولو كره المشركون. walaupun orang musyrik tidak suka terhadapnya. إن الدين سينتشر Sesungguhnya agama ini akan menyebar luas, وكل بيت في ظهر الأرض سيدخله نور لا إله إلا الله. dan semua rumah yang ada di muka bumi ini pasti akan masuk ke dalam rumah tersebut cahaya la ilaha illallah. حتى من صد عن الدين في يومنا هذا سيدخل إلى بيته نور لا إله إلا الله. Walaupun orang-orang yang saat ini menentang agama ini pasti akan masuk ke dalam rumahnya satu saat cahaya la ilaha illallah. هذا وعد من رسول الله Ini adalah janji dari Rasulullah الذي قال الله فيه yang Allah nyatakan di dalamnya pada beliau Rasulullah. وما ينطق عن الهوى Rasulullah itu tidak mengucapkan kalimat dari hawa nafsunya. إن هو إلا وحي يوحى. Apa yang ia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Tuhannya. هذا ليس كلام مفكر. Ini bukan ucapan seorang namanya ahli tukang fikir, tukang pemikir, ولا سياسة. bukan orang yang namanya politik. إنما هو كلام الوحي من الله. Sesungguhnya yang beliau ucapkan adalah kalam wahyu dari Allah. فحضوركم في هذه المجالس يعزز هذا المعنى في نشر الدعوة إلى الله. Dan hadirnya kalimat malam hari ini di majelis ini menyatakan membantu menyebarkan dakwah Allah Subhanahu wa taala. كل واحد يشارك في حضوره في المجلس بنية أن الله يهدي بهذا المجلس غيره من البشر يكتب عند الله داعية إلى الله سبحانه وتعالى. Kalau kita setiap kali kita hadir majelis seperti ini, kita niat bahwasanya saya niat di antara niat yang lain yang ada mendengar hadir majelis saat ini agar Allah berikan hidayat kepada saudara-saudara yang lainnya, maka dia pada saat itu namanya berdakwah kepada Allah. مسؤولية الدعوة على الجميع. Namanya tugas dakwah ini untuk semua individu kita, الرجال والنساء، laki dan perempuan, الكبار والصغار، yang besar yang kecil, العالم وغير العالم. orang yang alim dan bukan yang alim. إذا علمت مسألة واحدة وجب عليك تبليغها. Jika engkau tahu masalah satu dalam agama, wajib engkau sampaikan. إذا علمت أن أحدا في البيت لا يصلي صلاة الصبح انتبه، عليك أن تنبه. Kalau engkau tahu ada di antara keluarga kita yang tidak sholat subuh, awas, hati-hati, ingatkan dia. إنسان يقصر في الشريعة عاصي لله لابد أن تنبه. Ada seseorang yang kau lihat namanya teledor dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan melakukan apa yang dilarang oleh Allah, hati-hati, ingatkan dia. قم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Jadilah seseorang yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. ولا تقول الحمد لله أنا من الصالحين. Jangan mengatakan alhamdulillah anak termasuk orang soleh. بعض الناس يذهب إلى المسجد ولده في البيت ينام. Ada seseorang pergi ke masjid, anaknya di rumah tidur. زوجته لا تصلي. Istrinya tidak sholat, بنته لا تصلي. anaknya tidak sholat. ما قيمة الصلاح الذي فيك؟ Kalau begitu apa nilai sholat yang kau lakukan? أنت تظن نفسك أنك تنجو يوم القيامة؟ Engkau merasa engkau selamat nanti kelak di hari kiamat? الكل مسؤول. Semua akan ditanya oleh Allah. أين الأمر بالمعروف؟ Mana amar ma'ruf? أين النهي عن المنكر؟ Mana nahi dari munkar? إذا سكتنا عن هذا كنا معهم من الهالكين. Kalau kita berdiam atas hal ini, kita akan celaka bersama mereka. لما كثر الفساد في قرية من القرى أمر الله سيدنا جبريل قال اذهب يا جبريل
اجعل هذه القرية عاليها سافلها اقلبها. Pada satu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril tentang satu desa yang sudah lupa tidak menjalankan perintah Allah. Wahai malaikat Jibril, pergilah engkau ke desa tersebut, jadikan yang di atas bawah ke atas, dibalikkan. قال يا رب فيهم هذا عبدك ما شاء الله من الصالحين ومن العلماء ومن العابدين كيف يدخل في العذاب. Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Rabb, di tempat tersebut ada seorang ulama, orang yang baik, orang yang ahli ibadat. Bagaimana aku akan membalikan namanya sedangkan mereka ada di tempat itu? قال الله لسيدنا جبريل به فابدأ أول واحد هذا. Maka Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, engkau mulai dari orang alim tersebut untuk diazab. لأنه يرى المنكر ولا ينهى عنه. Karena ia melihat kemungkaran tapi tidak mencegahnya. إذن واجب علينا أن نصلح أنفسنا أولا. Kalau begitu wajib untuk kita perbaiki diri kita terlebih dahulu. نسعى في صلاح الأسرة. Kemudian kita berupaya untuk memperbaiki rumah tangga kita. من الأولاد. Anak-anak kita. الكبار والصغار. Yang besar dan kecil. الإحسان إلى الجيران. Dan berbuat baik kepada para tetangga. الإحسان إلى الأرحام. Berbuat baik kepada orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita. ولا نتأخر عن مجالس العلم. Tapi jangan sampai kita tidak menghadiri majelis ilmu. ما شاء الله بعض الناس إذا كان جلسة كبيرة يحضر. Masya Allah, sebagian orang kalau ada majelis yang besar hadir dia. إذا جلسة صغيرة لا يحضر. Kalau ada majelis yang kecil aja tidak mau hadir. احضر الجلسة الكبيرة والجلسة الصغيرة. Kalau bisa hadiri namanya majelis yang besar, begitu juga yang kecil. لا تعرف القبول فين. Karena kita tidak tahu yang diterima oleh Allah yang mana. يمكن جلسة صغيرة 4 أنفار أو 5 أنفار قبولك وخيرك فيها. Barangkali di majelis yang kecil 4-5 orang kita hadir, tapi kebaikan kita, gabulnya kita dari Allah di majelis itu. لا تستحقرن من المعروف شيئا. Rasulullah pernah mengatakan, jangan kalian menganggap rendah perbuatan kebaikan itu sekecil apapun ia. اطرق أبواب الخير كلها. Kalau bisa ketuk pintu-pintu kebaikan semuanya. كان رسول الله بعد صلاة الصبح يستبعث الخير من الصحابة. Dahulu Rasulullah kalau habis salat subuh itu beliau selalu berupaya untuk membangkitkan rasa kebaikan dari hati-hati para sahabat. يسألهم من قام الليلة البارحة. Rasulullah bertanya kepada mereka, siapa yang tadi malam bangun malam? يقول سيدنا أبو بكر أنا يا رسول الله. Rasulullah mengatakan, saya ya Rasulullah. من تصدق اليوم بصدقة. Siapa yang hari ini bersedekah dengan satu sedekah? يقول سيدنا أبو بكر أنا يا رسول الله. Abu Bakar mengatakan kembali, saya ya Rasulullah.